Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Trisula Tumpang dan para undangan yang hadir di pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat undangan dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Nur Hayati, dalam acara aksi nyata 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Jadi kita diberi kesehatan untuk menghadiri acara ini. Untuk di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Eti Indayani. Di sini saya sebagai moderator untuk jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang kedua, yaitu Ibu Nur Hayati sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang akan memaparkan aksi nyata 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Nur Hayati, dipersilakan. Karena sudah bersedia memenuhi undangan saya pada siang hari ini, untuk berjalannya acara, agar acara ini berjalan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baiklah ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai melakukan sosialisasi dalam tugas saya selaku guru penggerak angkatan 7, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam hal berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif. Baik, perkenalkan profil kami. Saya Nur Hidayati, JGP angkatan 7. Kemudian foto yang di tengah itu Bu Herlin Irawati SPD, pengajar praktik saya. Kemudian foto yang ketiga adalah Bapak Mujiono SPD MPD selaku fasilitator. Lima posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk pemaparannya akan saya paparkan satu persatu di slide berikutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi itu apa? Berarti kita memberikan pembelajaran dengan cara yang beraneka ragam, ya, dengan cara yang beraneka ragam sehingga maksud kita tersampaikan kepada anak-anak dan kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi dalam tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila itu sendiri meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Next. Sekarang kita akan membahas tentang disiplin positif. Dalam hal ini dipaparkan tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser ada 4 macam, yaitu 1, ilusi guru mengontrol murid.
Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru sering mengontrol perilaku murid, hal ini terjadi karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Dalam hal ini, guru tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak-anak. Jadi kita lebih memberi kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Dalam hal ini, kalau kita memberikan bujukan atau rayuan pada murid, mungkin kalau satu kali dia tidak akan merasa dia sedang dibujuk. Tetapi kalau kita sudah melakukannya berkali-kali, otomatis anak suatu saat akan menyadari bahwa aku cuma dibohongi aja. Jadi itu biar aku melakukan hal seperti ini, guru memberi bujukan seperti ini. Atau bisa jadi juga efeknya murid malah justru akan tergantung dari bujukan guru tersebut untuk mau melakukan sesuatu. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya di sini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka menjadi merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Di sini maksudnya adalah kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Naik. Yang atas kan sudah. Sing iki sudah. Iki sampai enggak. Oh iya wis. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini maksudnya adalah bahwa kita sebagai orang dewasa tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Ya, dalam jangka waktu pendek, mungkin anak-anak akan dengan keterpaksaan itu mungkin mereka akan menurut, tapi itu biasanya berlaku untuk sementara waktu. Sedangkan untuk jangka panjangnya, kalau kita seperti memaksa anak kita sendiri, itu kan jangka panjangnya mereka akan keterpaksaan itu membuat mereka berontak nantinya. Nah, jadi sifat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak dibenarkan sebenarnya. Kebanyakan kan orang dewasa merasa dirinya itu paling benar. Jadi anak harus seperti ini, harus seperti ini. Padahal belum tentu juga itu diinginkan anak. Hasil dari pemaksaan bisa menjadi seperti misalnya kita memaksa anak untuk kuliah di jurusan tertentu.
otomatis anak itu kadang tidak akan merasa nyaman di situ, sehingga dia tidak akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Beda kalau dia istilahnya dari kemauannya sendiri, otomatis mereka akan lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Maksudnya seperti itu. Next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini perbedaannya adalah stimulus kontrol, stimulus respon ya. Realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respons. Kemudian pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respons, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respons, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan di sini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada perbedaannya. Kalau peraturan kelas kita lebih pada hal yang bersifat formal atau konkret, sedangkan untuk keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Contohnya ya, tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, itu jawaban pasti. Itu jawaban pasti. Itu kalau aturan. Kemudian next. Di sini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kalau peraturan, aturannya lebih rinci dan konkret, sedangkan kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan yang umum, yang sifatnya umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini perbedaannya yang signifikan adalah kalau peraturan kelas biasanya kita hanya pemangku kekuasaan saja yang membuat. Jadi yang berwenang, paling berwenang di situ saja yang membuat. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu ada curah pendapat dengan orang yang diberi aturan, yang diberi keyakinan kelas. Misalkan di kelas kita melibatkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, jadi pendapat mereka juga dihargai seperti itu. Sedangkan peraturan kelas biasanya hanya yang berwenang di situ saja yang membuat aturan kelas tanpa melibatkan anak-anak. Next.
restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini tadi kita mengembalikan tanggung jawab itu kepada anak sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, artinya mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi dengan cara mereka menyadari kesalahannya sendiri tanpa gurunya harus memaksa. Seperti itu, okay? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu ciri-ciri dari restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dari semua 5 posisi kontrol guru ini yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer, di mana dalam posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dan menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, misalnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, di sini pada posisi manajer ini, guru lebih cenderung menggunakan kata-kata yang sopan dan lembut kepada anak-anak. Jadi anak-anak walaupun mereka bersalah, mereka tidak akan merasa mereka terhakimi. Jadi mereka akan menyadari kesalahannya sendiri dengan kata-kata yang dikatakan oleh gurunya tersebut. Okay? Berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri dan bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Next. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dian Gozen, dalam bukunya Restructural School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini kadang terutama murid-murid kita, anak-anak TK itu biasanya mereka melakukan sesuatu karena ada imbalan umumnya. Misalkan aku rajin sekolah deh biar dikasih guru permen atau apa seperti itu. Kadang anak-anak kecil kan lebih pada mengharapkan penghargaan atau reward dari gurunya, mereka melakukan sesuatu seperti itu ya. Atau biar saya tidak dihukum, seperti itu. Biasanya ada embel-embelnya kalau anak-anak. Next. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi.
Di sini ada dua identitas, yaitu identitas gagal, identitas sukses dalam disiplin. Monggo silakan dicermati karena banyak nih, tidak saya baca satu persatu. Di sini hukuman merupakan identitas gagal. Dalam arti apa? Identitas gagal di sini hukuman ini menyebabkan menyakiti anak, baik biasanya efeknya menyakiti anak secara fisik maupun mental. Efeknya menyebabkan, contohnya menyebabkan anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, kemudian anak menjadi takut, bisa jadi anak akan membenci gurunya sendiri karena hukuman yang mungkin terlalu berat bagi anak. Jadi anak yang semula nyaman, kemudian karena gurunya memberikan hukuman yang mungkin mempermalukan dia atau membuat dia down mentalnya, itu kadang justru akan membuat anak itu dendam pada gurunya, biasanya seperti itu. Kemudian yang merupakan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Di sini paling bagus ada restitusi. Kenapa? Karena kita mengembalikan keputusan itu kepada anak-anak sendiri. Jadi misalkan anak-anak melakukan kesalahan, contohnya aturannya harus memakai sepatu hitam, kemudian anak-anak tidak memakai sepatu hitam, kita akan mengembalikan itu kepada anak-anak sendiri. Jadi kita tidak menjudge seperti kamu ini pakai sepatu hitam, tak hukum kamu dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi kita akan mengembalikan kesalahan itu kepada anak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi dia akan kamu tahu kan aturannya bagaimana di sekolah ini. Otomatis anak akan tahu, oh ya Pak, memakai sepatu berwarna hitam, seperti itu. Terus apa yang harus kamu lakukan biar kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Nah seperti itu. Otomatis dengan kata-kata halus seperti itu, anak pun akan menyadari tidak perlu guru harus melakukan dengan marah-marah seperti itu. Jadi kita menggunakan kata-kata yang halus untuk membuat anak menyadari kesalahannya. Itu. Next, Bu Anti. Tentang budaya positif 1.4. Untuk acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang ada pertanyaan untuk segera dijawab, Bu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Malang suko jeru dan dari apa nih? Juga jeru 1 dan jeru 2. Menerangkan dengan jelas tentang budaya positif di aksi nyata 1.4. Dari paparan, dari PowerPoint-nya juga sangat cerah sekali nih karena buku TK jadi warna-warni. Terus juga Bu Yati menerangkan dengan jelas dan mungkin hanya untuk tambahan saja. Karena tadi itu kan Bu Yati menerangkan untuk yang ketika institusi yang hukuman itu kan contoh secara umum Bu Yati. Yang mungkin untuk tambahan berikutnya bisa dikasih contoh yang lebih spesifik. Ini kan yang hadir kan Bu Guru TK semua. Jadi bisa dikasih contoh dengan kasus atau sebuah tindakan untuk bagaimana jika murid TK yang melakukan sebuah kesalahan. Misalkan kan biasanya kalau TK itu kan sering membawa mainan gitu ya, membawa mak wayang atau membawa itu lato-lato yang sekarang lagi viral. Nah itu kira-kira Bu Gurunya bagaimana untuk caranya agar anak-anak itu bisa mematuhi tata tertib yang dibuat. Sebenarnya kasus ini juga terjadi di sekolahan saya sendiri. Anak-anak masih ada yang memang kadang membawa latu-latu, membawa seperti wayang yang disebar, nah seperti itu. Terus ada yang juga membawa mainan. Memang itu efeknya membuat anak-anak nggak fokus ya pada waktu kegiatan, misalkan berdoa atau waktu kegiatan mengerjakan kegiatan yang diberikan guru.
kita melakukan bisa dengan melakukan guru dan juga anak-anak. Kalau anak-anak sepakat mematuhi itu sudah sebagai wujud keyakinan kelas, dan itu otomatis anak-anak pasti insya Allah mematuhi kalau sudah berdasarkan kesepakatan antara guru dan anak-anak. Itu mungkin. Terima kasih. Siap Bu, mantap. Untuk mainan, misalkan anak-anak sekarang trennya anak-anak main layar. Kalau misalkan trennya anak-anak main layar, oke, untuk hari ini kita sepakati untuk wayangnya bagaimana kalau kita simpan dulu, besok anak-anak boleh bawa wayang, kita main wayang, bisa dihitung, bisa seperti itu. Jadi kita sepakati dengan anak-anak itu enjoy, enggak apa ya, kok gak oleh mainan, nah seperti itu. Kenapa saya enggak boleh mainan, padahal dunia anak kan dunia bermain gitu. Nah jadi dengan mungkin seperti itu, mungkin kita nanti bisa memperoleh kesepakatan kelas yang anak juga nyaman. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih masukannya Bu Ika. Ya, Ada lagi ibu-ibu? Sudah, kalau sudah monggo berarti silahkan ditutup. Terima kasih atas tanya jawab, dan jawabannya sangat memuaskan ya Bu Ika sama Bu Lutfiana Palubi. Jadi tadi banyak sekali pemaparan yang dipaparkan oleh Bu Nur Hidayati tentang keyakinan kelas. Ya, jadi kita bisa mencontoh banyak ilmu yang bisa kita timba dari pemaparan Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas, tentang kita sebagai guru, budaya positif tadi Bu ya, yang diangkat keyakinan kelas. Jadi anak-anak main seperti apa, jadi sebagai guru harus seperti apa. Jadi ada posisi guru sebagai, tadi yang terbaik adalah posisi kita sebagai manajer. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan oleh Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita sebagai guru TK bisa untuk mengimplementasikan atau mencontoh di kelas atau lembaga kita masing-masing. Begitu ya Ibu-ibu. Terima kasih. Saya di sini sebagai moderator. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, hadirin semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.